Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Naudzubillah min dalik. Masa Rocky Gerung disebut utusan Allah? Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Profesor Dr. Rocky Gerung yang sedang ramai itu, yang sedang meramaikan dunia maya, adalah utusan Allah yang membawa bahasa kaumnya. Setelah Anies Baswedan disebut sebagai Imam Mahdi, kini giliran Rocky Gerung disebut sebagai utusan Allah atau Rasulullah oleh Mbah Aus. Astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Apakah ini bukan penistaan agama? Seorang ateis dan pernah mabuk-mabukan serta tidak yakin dengan agama Islam lalu dibilang sebagai utusan Allah. Sungguh ini sudah jauh dari ilmiah. Ini sudah jauh dari akal sehat. Jika umat tidak menggunakan akal sehatnya, maka apa yang diucapkan Mbah Aus ini bisa langsung diyakini. Dan kalau sudah begitu, maka umat yang tidak menggunakan akal sehatnya akan membela Rocky Gerung dan Anies habis-habisan, bahkan pasang badan. Saya heran kenapa setiap tahun politik beberapa dekade ini agama selalu dijadikan alat saja, berburu kekuasaan yang hanya sifatnya 5 tahunan, tapi upaya membodohi umat efeknya bisa berlangsung sangat lama. Lihatlah bagaimana ideologi kadrun itu masih terus bergerilya di mana-mana. Bahkan ideologi kadrun ini makin gencar dan nafsu membubarkan kegiatan ibadah agama lain. Inilah efek agama hanya dijadikan alat politik sehingga umat hanya mengandalkan kekerasan daripada menggunakan akal sehatnya. Dilihat dari rekam jejaknya, Mbah Aus ini ternyata cukup banyak pengikutnya. Bahkan ia disebut salah satu ulama karismatik. Namun kenapa bisa begitu mudah mengeluarkan ucapan bahwa Rocky Gerung adalah utusan Allah? Apakah Mbah Aus ini sedang untuk menguji pengikutnya? Apakah Mbah Aus sedang menguji pengikutnya bahwasanya pengikutnya itu masih bisa berpikir atau percaya begitu saja? Apakah sebagian besar pengikut Mbah Aus itu masih bisa berpikir atau tidak? Saya nggak yakin itu. Ini adalah efek agama hanya dijadikan alat politik. Melihat fenomena ini, apakah itu bukan suatu tanda hari kiamat di mana ada ulama yang terang-terangan melenceng, nyeleneh, atau mengeluarkan kata-kata yang bisa membingungkan umat? Dan bukan cuma Mbah Aus dengan perkataannya yang sulit diterima akal sehat, tetapi juga ada orang yang disebut ulama juga telah mengeluarkan perkataan yang sangat kasar, misalnya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Jadi ada versi teriak-teriak, ada versi yang tidak teriak-teriak, tetapi kata-kata yang dikeluarkan bikin kaget-kaget akal sehat ini. Kesemua orang yang disebut ulama ini adalah para pendukung Anies Baswedan dan juga pernah mendukung Prabowo. Karena sebelumnya Anies dan Prabowo ada dalam satu kelompok di mana di dalamnya semua kelompok intoleran berkumpul demi satu cita-cita. Para kelompok intoleran itu berharap tegaknya syariat Islam yang menurutnya itu hukum yang sesuai dari Allah. Padahal itu adalah penafsiran mereka yang sangat kaku dan bahkan bisa sangat bengis, misalnya hukum potong tangan dan lainnya. Dan ada juga beberapa lagi orang yang disebut ulama yang juga bisa membingungkan umat, misalnya Abdul Somad dan Andia Hidayat. Abdul Somad pernah bilang tidak pernah berpolitik, tetapi ternyata terang-terangan mendukung calon kepala daerah. Bahkan dengan pedenya berkata kepada Prabowo bahwa ia bermimpi sampai 5 kali bahwa Prabowo jadi presiden. Dan mimpi Somad juga janjian dengan mimpi Andi Hidayat yang juga 5 kali. Kelompok ngeprank Prabowo dan Prabowo tidak jadi presiden. Jadi ketika Mbah Aus mengeluarkan pernyataan yang sangat naudzubillah itu, lalu ulama lain yang mendukung Anies dan Prabowo ramai-ramai mengeluarkan pernyataan yang bisa membingungkan umat juga, maka bisa jadi apa yang disampaikan Imam Syafi'i di masa lalu itu ada benarnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah pernah berwasiat, nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat bingung untuk membedakan dan memilih yang mana ulama warasatul anbiya, penerus nabi, dan yang mana ulama su'u, jahat, yang menyesatkan umat. Maka untuk bisa membedakan mana ulama yang pantas diikuti tidak lain adalah menggunakan akal sehat sebaik-baiknya. Dan itulah yang paling berharga dari manusia. Kalau tidak ada akalnya maka akan mudah dijadikan domba-domba atau kambing-kambing yang tersesat. Yang nggak punya akal kan hewan. Namun Imam Syafi'i juga memberikan gambaran tentang ciri ulama yang pantas diikuti, yaitu carilah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir dan orang munafik, dan jadikanlah ia sebagai ulama yang membimbingmu, dan jauhilah ulama yang dekat dengan orang kafir dan munafik, karena ia akan menyesatkanmu, menjauhimu dari kerendahan Allah. Dan bahkan Abu Sahra pernah menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada hal yang aku takutkan pada umatku melebihi Dajjal, yaitu ulama yang sesat lagi menyesatkan.
Naudzubillah min dzalik. Dunia ini kan hanya sementara. Namun ambisi orang-orang yang haus kekuasaan tidak peduli dengan semua itu. Dan sepertinya para pemburu kekuasaan seperti Anies dan Prabowo bisa saja mengeluarkan banyak logistik demi mengangkat namanya di hadapan umat, meski para ulama ini harus melenceng dari ajaran agama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitulah kura-kura artikel dari show.com ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?